Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips untuk Anda Sobat Kanda Data, yaitu tips mencari judul skripsi atau topik penelitian agar cepat diterima dan di ACC dosen pembimbing. Jangan kemana-mana, terus simak video ini hingga akhir. Jika ingin terus mendapatkan notifikasi update video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Di sini ada 6 tips yang akan kita ulas bersama. Apa saja? Yang pertama, tentukan minat atau passion penelitian. Tentunya ketika teman-teman yang sedang menempuh pendidikan tinggi, yaitu tingkat sarjana, ya, tentunya untuk bisa lulus menjadi seorang sarjana dibutuhkan ada yang penulisan karya ilmiah, penulisan skripsi. Sebagian besar ketika kita menulis skripsi dituntut untuk melakukan sebuah penelitian. Ya, sebagian besar harus dilakukan penelitian. Apapun penelitiannya itu tergantung dari passion atau minat dari mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, ketika teman-teman tentunya sudah memiliki jurusan ya, jurusannya apa, misalkan di jurusan ekonomi, di Fakultas Ekonomi ya, jurusannya adalah ekonomi pembangunan atau di agribisnis, itu sudah mengarah sebetulnya ke minat atau passion dari mahasiswa tersebut. Namun ketika kita melakukan penelitian, kita butuh yang lebih spesifik, niche yang lebih spesifik. Contohnya, misalkan di bidang agribisnis atau di bidang agricultural economics, kita bisa melakukan passion-nya misalkan ke apakah ke ekonomi rumah tangga, atau ke kebijakan pertanian, atau yang ke agribisnisnya, atau misalkan ke kewirausahaan. Jadi ada macam-macam sekali. Atau ke ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Silakan teman-teman ketika melakukan penelitian tentukan topik ya sesuai dengan minat atau passion. Tentunya ini akan menjadi nilai tambah apalagi jika teman-teman nanti akan berkarir sebagai peneliti, dosen, tentunya harapannya dari S1 ini akan linear, nanti ketika melakukan studi lebih lanjut di S2 dan S3, ini juga linear juga. Penting ya, tentukan minat atau passion penelitian. Kemudian yang kedua apa yang tidak kalah pentingnya? Ketika teman-teman akan mencari judul skripsi, update topik masalah yang relevan dalam 10 tahun terakhir. Jadi ketika tadi sudah memiliki passion atau minat di bidang apa, kemudian kita perlu mengupdate topik masalah apa sih dalam 10 tahun terakhir. Tentunya dengan melakukan penelitian harapannya kita bisa memecahkan permasalahan. Tentunya ini adalah sebuah latihan ya, sebuah latihan. Akan lebih baik jika latihan kita sebagai peneliti ya, latihan sebagai peneliti untuk sebagai salah satu syarat tugas akhir bisa memecahkan permasalahan yang ada di Indonesia misalkan. Tentunya akan sangat baik, akan sangat membantu masyarakat maupun, pemerintah dan praktisi. Nah, silakan update, jangan sampai kita melakukan atau memilih topik yang sudah tidak update lagi, yang sudah lampau, kita teliti lagi. Kan ini biasanya akan menjadi bahan pertimbangan, ya. Jika misalkan sekarang lagi update-nya COVID-19, ya kita bisa melihat bagaimana impact dari COVID-19 terhadap produksi, terhadap pendapatan, dan sebagainya. Atau ada teknologi terbaru misalkan di bidang, pertanian, teknologi misalkan jajar legowo, bagaimana caranya, atau teknologi apapun yang ada yang baru di bidang yang, teman-teman geluti, yaitu kita angkat ya yang up to date, karena yang up to date nanti akan memudahkan ketika sedang menulis jurnal hasil penelitian. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kunjungi website repositori dan atau perpustakaan. Tentunya kalau zaman dulu ketika saya masih kuliah ya, dulu ya, saya lebih banyak ke perpustakaan ya, karena di internet itu dulu belum masif seperti sekarang. Jadi kita ke perpustakaan melihat dari skripsi-skripsi yang sudah pernah publikasi, yang sudah selesai kakak-kakak kelas kita.
dilihat, oh seperti ini penelitiannya, metodenya seperti ini. Nah, itu kita bisa belajar banyak dari situ sebetulnya. Kalau saat ini tentunya teman-teman sudah terbantu dengan adanya website repository. Biasanya setiap universitas ada website repository. Kalau kita sudah terdaftar sebagai mahasiswa di universitas, kita bisa mengakses dari skripsi-skripsi yang sudah diterbitkan atau sudah publikasi atau sudah selesai maksudnya ya. Sudah selesai mahasiswanya menyelesaikan skripsi akan diupload. Dan tentunya yang bisa mengakses adalah yang punya akun resmi dari universitas tersebut ya. Misalkan kita sebagai mahasiswa bisa mengakses. Manfaatkan ya, kunjungi baca-baca, oh ini topik penelitiannya seperti ini, metodenya seperti ini, permasalahannya seperti ini, kemudian cara membahasnya, cara menarik kesimpulan. Udah kalau sudah tahap paham itu akan mudah. Akan semakin memudahkan teman-teman untuk mantap memilih judul apa penelitiannya, judul apa skripsi yang akan saya ambil dan akan saya ajukan. Oke, yang keempat, buat catatan. Teman-teman silakan list, tadi kan dari, perpustakaan atau repository. Biasanya di bab 5 ya, di bab 5 itu akan ada catatan, saran ya biasanya ya, penelitian lebih lanjut. Nah, silakan teman-teman data, tulis semua itu dari berbagai skripsi yang telah teman-teman baca. Di situ akan banyak muncul ide ya dari saran penelitian lanjutan. Tentunya kalau saran penelitian lanjutan kan ini sudah pertimbangan dari peneliti sebelumnya. Ini belum melakukan penelitian loh dan ini penting. Bahan-bahannya saya pernah melakukan penelitian sebelumnya seperti ini udah ada bahannya, tinggal dilanjutkan. Nah, itu sangat mudah sebetulnya. Kita bisa menemukan ide di situ untuk mencari judul skripsi yang langsung diakses oleh pembimbing. Selanjutnya, siapkan beberapa konsep alternatif judul penelitian. Teman-teman kan sudah melihat tadi ya, topiknya yang saran penelitian lanjutan seperti apa. Siapkan judul yang menarik dan tentunya ada unsur kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan kita lakukan. Meskipun kita masih skripsi, tentu kita harus mulai belajar mengenai novelty atau kebaruan. Jadi apa sih yang kita tawarkan, kebaruan apa yang belum ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Ya itu kuncinya di situ. Kalau ada novelty dan bagus, oke, kita bisa langsung jalan. Selanjutnya, lengkapi dari judul tersebut tentunya teman-teman sudah ada beberapa pilihan opsi judul ya. Tentunya lengkapi judul skripsi dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Karena ketiga poin ini sangat berkaitan. Jadi, ketika kita memilih suatu topik tersebut, kita tahu latar belakang penelitiannya apa, kemudian masalahnya yang akan kita selesaikan apa, ada gap permasalahannya apa. Nah, nanti akan muncul research question atau pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian inilah yang akan diterjemahkan dalam tujuan penelitian. Minimal 3 ini ya, kalau teman-teman sudah bisa sampai ke metode analisisnya akan lebih bagus. Nah, kalau sudah ini langsung ngadep ke pembimbing yang silakan teman-teman sesuai dengan kepakarannya, ya. Teman-teman misalkan mengusulkan kepakarannya sama dengan yang teman-teman akan teliti, silakan konsultasi. Saya jamin insya Allah kalau, teman-teman mengikuti tips ini akan lolos dan diterima judul skripsinya. Baik demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.